Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran PCM Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Ahad pagi ketarjian PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu tahlilan antara mazhab Syafi'i dan tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, kenapa kok topik ini kita coba angkat? Di antara jawabannya karena tahlilan itu menjadi rangkaian dari Kitabul Janazah atau topik yang ada dalam Kitabul Janazah yang dulu pernah kita bahas. Pada pertemuan lalu kita baru selesai dalam pembahasan talqinul mayyit, yaitu hukum mentalkin mayat. Sehingga topik ini masih relevan dengan topik-topik sebelumnya. Kemudian yang kedua, ini alasan yang cukup menarik. Ada sebuah acara acara yang berkaitan dengan 1 abad NU yang juga diselenggarakan oleh PAN. Nama acaranya Simposium Nasional 1 Abad NU yang sudah terjadi hari Sabtu tanggal 18 bulan 2 2023. Di sana menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya seorang ustadz yang cukup terkenal di Muhammadiyah dan juga di luar Muhammadiyah, dan sekarang menjadi wakil ketua satu majelis tablik, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Dalam simposium tersebut, Adi Hidayat mencoba mengangkat 2 topik yang sebenarnya berkaitan dengan fikih mengenai perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Ada 2 perbedaan di Muhammadiyah dan NU, dan ini menjadi politik identitas gitu. Yang pertama kunut, yang kedua tahlilan. Tentu nggak bisa kita bahas semuanya tapi kita ambil yang tahlilan. Di situ Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwasanya dalam pandangan NU dan Muhammadiyah, tahlilan itu di kalangan elit atau di kalangan ulama itu sudah selesai. Tapi yang menjadi masalah pemahaman tahlilan di akar bawah itu. Beliau menyontohkan bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau hidup, beliau sempat mengkritik tahlilan. Tapi yang dikritik oleh Mbah Ahmad Dahlan itu bukan esensi tahlilannya, tetapi lebih pada bahwasanya tahlilan itu ibadah yang memberatkan. Karena orang melakukan tahlilan setelah pasca kematian itu terkadang harus mengutang-utang ketika tidak punya modal. Itu yang dikritik oleh Mbah Ahmad Dahlan. Artinya kritiknya itu dari sisi sosial, bahwasanya tahlilan itu terlalu memberatkan, atau dari sisi ekonomi gitu. Itu yang dikritik oleh Mbah Ahmad Dahlan. Tapi bukan pada substansi tahlilannya gitu. Oke. Itu nanti yang kita akan coba
telusuri ya, apakah betul Mbah Yai Ahmad Dahlan itu hanya mengkritik tahlilan dari sisi memberatkan, bahwasanya orang yang mau melakukan tahlilan itu terpaksa harus mengutang-utang itu, tapi bukan mengkritik pada substansi tahlilannya itu. Ya contoh sederhananya Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa dipahami ya. Ketika ada orang mau melakukan ibadah haji, ibadah haji itu secara substansi tidak pernah dipermasalahkan dan menjadi kewajiban bagi orang yang memiliki istitoah kemampuan untuk melakukan ibadah haji, dan ibadah haji itu ruknun min arkanil Islam, salah satu dari rukun Islam. Tapi ketika ada orang yang mau melakukan haji kemudian semua hartanya itu dijual, misalnya kalau kita semua sawahnya itu dijual supaya memiliki kemampuan finansial berangkat ke Mekah. Dengan menjual banyak sawah itu ya tentu dia bisa melakukan haji. Tapi yang menjadi masalah bagaimana nanti setelah melakukan haji, apa yang dimakan. Itu yang dikritikkan bukan pada hajinya, tapi apa? Nah, pada sisi bagaimana dia tadi punya aset yang banyak, punya sawah, kemudian dijual semuanya untuk melakukan haji. Jadi kritik Mbah Yai Ahmad Dahlan, ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan mengkritik tahlilan, itu bukan pada substansi tahlilan, tapi tahlilan itu ibadah yang butuh modal. Ketika orang mau melakukan tahlilan nggak punya modal, harus menghutang-hutang atau memakai tirkah, yang mana orang yang meninggal tadi punya anak yatim, atau misalnya dia punya hutang, ahli warisnya tidak menggunakan harta yang ditinggalkan untuk apa? Menyaur hutangnya, tetapi justru dipakai untuk tahlilan. Ya, kira-kira semacam itu ya. Itu apa yang disimpulkan. Kemudian yang kedua, ini juga menarik ya. Istilah tahlilan, meskipun nanti kita akan bahas secara detail ya. Kalau di Muhammadiyah itu pakainya tahlilun. Jadi dibaca apa? Dibaca marfu. Marfu itu salah satu tandanya apa? Dhammah, tahlilun. Tapi kalau di NU itu tahlilan, dibaca apa? Mansub gitu. Mansub itu apa? Fathah gitu. Karena Muhammadiyah memahami bahwasanya tahlilun itu ismun, kata benda. Kalau di NU tahlilan itu memahaminya sebagai masdar. Sebenarnya masdar itu juga isim. Masdar itu kalau di jurumiyah gimana? Yang belajar jurumiyah. Masdar itu al-ismu al-mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li nahwu dharaba yadribu dharban. Masdar itu isim yang dibaca mansub yang datang di posisi ketiga dalam tasrif fi'il atau dalam ilmu morfologi, bagaimana kata-kata itu terbentuk. Contohnya dharaba yadribu dharban, yang dharban itu yang dibaca mansub atau fathah itu namanya masdar. Ini menarik yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat, nanti kita coba analisa ya. Dia mengatakan kalau di NU itu bacanya tahlilan, meskipun kadang di masyarakat juga nggak selalu konsisten Pak. Oh, orang NU pun kadang juga bilang tahlil saja kan, nggak selalu tahlilan. Tapi yang paling umum ya tahlilan. Nah, itu disebut apa? Masdar. Berarti kalau Muhammadiyah dengan NU sebenarnya sepakat terhadap tahlilan. Hanya saja kalau Muhammadiyah itu memakai kata tahlilun dengan dibaca apa? Marfu. Kalau di NU itu tahlilan dengan dibaca mansub. Dan ini memiliki makna filosofis itu. Maksudnya apa? Kalau tahlilun marfu, marfu itu kan artinya apa? Yang diangkat, makanya harokatnya apa? Dhammah. Kalau tahlilan itu mansub, harokatnya apa? Fathah. Fathah itu kan
apa Pak? Datar gitu. Maksudnya apa? Dihubungkan pada posisi mayitnya gitu. Kalau tahlil di Muhammadiyah itu, tahlil itu dilakukan sebelum kematian, ketika ada orang yang sakaratul maut, mohon maaf. Yang mana Rasulullah bersabda apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah mayit-mayit kamu sekalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kita sudah pernah bahas ya. Mautakum itu kan mauta, itu jamak, mufradnya apa? Mayit. Mayit itu kan ada dua makna. Mayit itu secara makna hakiki ya orang yang meninggal. Padahal al-aslu fil kalam apa? Al-haqiqah. Asal pembicaraan itu maknanya apa? Makna literal, bukan makna majazi. Tapi kenapa kok lakinu mautakum la ilaha illallah kita pahami secara makna majazi? Untuk membawa dari makna hakiki menuju makna majazi itu harus ada apa? Qarinah, ada indikator yang mendukung bahwasanya ini bisa dipalingkan dari makna literal kepada makna majazi. Nah, qarinahnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang lain apa? Maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah apa? Takhalal jannah. Sehingga mayoritas ulama memahami lakinu mautakum la ilaha illallah itu man hadarahul maut, orang yang mau kedatangan kematian. Itu di semua kitab Pak, bahkan di Fathul Mu'in pun. Fathul Mu'in itu talqin ada dua ya, ketika mau meninggal dan pasca mayat dikuburkan. Tetapi Sahibul Fathul Mu'in atau Syekh Zainuddin Al-Malibari ketika menjelaskan hadis lakinu mautakum la ilaha illallah, tetap beliau memahaminya apa? Man hadarahul maut, orang yang bakal kedatangan kematian. Itu yang tahlil yang umum dipahami di Muhammadiyah. Tahlilun dibaca marfu, artinya ketika apa? Ketika roh itu diangkat. Makanya marfu yang diangkat itu apa? Rohnya. Makanya tahlilan itu dilakukan sebelum kematian, ketika nyawa itu mau diangkat gitu. Tapi kalau di NU tahlilan itu dibaca mansub. Kalau mansub itu kan datar tadi, menggambarkan kalau mayit itu ditahlili ketika sudah dikuburkan. Tapi sebenarnya NU dan Muhammadiyah sama-sama apa? Sama tahlil. Tahlilan sama tahlilan. Meskipun ini ya namanya ini analisa, ini nggak selalu betul Pak. Ini kan bisa di satu sisi betul, satu sisi tidak mutlak kebenarannya gitu. Oke, coba kita bahas. Yang pertama tadi, apakah betul Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika dulu mengkritik tahlilan itu hanya dari sisi ekonomi atau dari sisi sosial, bahwasanya orang yang melakukan tahlilan itu harus mengeluarkan dana yang cukup besar sehingga namanya ibadah tidak boleh memberatkan. Artinya Mbah Yai Ahmad Dahlan belum mengkritik dari sisi teologisnya atau substansi tahlilan itu betul-betul ibadah atau tidak. Ada sebuah buku ya, buku ini penting untuk dimiliki Pak, yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid. Bukunya kecil, namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa kok buku ini penting? Karena buku ini ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid. Beliau adalah murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan tidak meninggalkan karya tulis, karena beliau lebih terkenal sebagai man of action, lebih pada tataran aksi, membentuk apa kader atau ta'lifu rijal, membentuk apa generasi penerus. Berbeda dengan Mbah Hasyim Asy'ari yang memiliki cukup banyak karya tulis. Tetapi bukan berarti pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan itu tidak terdokumentasi. Yang salah satu buku yang mendokumentasikan pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan
adalah bukunya Kiai Haji Raden Hajid yang namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga buku ini penting untuk menelusuri bagaimana pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan pada saat beliau hidup. Artinya Raden Hajid ini saksi hidup yang bisa mendokumentasikan dan merekod apa yang menjadi pemikiran-pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan. Di halaman 101, Pak, Kiai Hajid itu menyebutkan ada 12 item bid'ah yang berhasil diberantas oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Di poin atau di item yang ketiga, beliau mengatakan ketika ada orang yang meninggal, selamatan 3 hari, baca tahlil tiap-tiap malam sampai 7 hari, selamatan 40, 100, 1000 atau nyewu, dan haul. Haul itu ulang tahun kematian, dengan bacaan tahlil di muka jenazah dengan lagu dan suara keras. Artinya menurut Kiai Haji Raden Hajid, kalau kita lihat bahasanya itu Mbah Yai Ahmad Dahlan berhasil memberantas bid'ah gitu. Bahasanya memang pakai bid'ah, meskipun sekarang kalau kita baca di fatwa dan putusan tarjih itu tidak pernah memakai kata bid'ah. Ada sih di beberapa tempat, tapi secara umum tidak pernah pakai kata bid'ah. Paling kalau di Muhammadiyah hanya masalah ini tidak ditemukan dalilnya, yaitu menghindari kata-kata yang yang sensitif gitu, menyerang kelompok yang lain gitu. Tapi di sini beliau mengatakan tadi 3 dino, 7 dino, matang puloi, nyewu, nyatusi nyewu, hol, itu termasuk bid'ah yang diberantas oleh Mbah Yai Ahmad. Sehingga itu masih butuh analisa. Bisa jadi Mbah Yai Ahmad Dahlan awal-awalnya melihat tahlilan itu pada sisi, maksudnya mengkritik tahlilan itu pada sisi bahwasanya ini ibadah yang memberatkan. Kemudian ketika itu kan tentu melakukan kajian, apakah betul tahlilan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat itu betul-betul bagian yang integral dari agama, artinya memiliki landasan syar'i yang jelas atau tidak. Bisa jadi awalnya hanya mengkritik pada hal yang memberatkan di dalam tahlilan, kemudian dikaji pada substansinya. Tapi kalau kesimpulan Kiai Haji Raden Hajid, ya berarti apa tadi? Dianggap ini bid'ah dan diberantas oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Okay. Nanti kita akan sampai pada kesimpulan, karena tentu kita hubungkan bagaimana kitab-kitab yang dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, terutama kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ketika bicara makan-makan pasca kematian itu, bagaimana keterangan kitab-kitab Syafi'iyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba definisikan apa sebenarnya tahlil itu, kemudian tahlilan ya, tapi yang jelas bukan kayak guyonan itu Pak ya. Kalau tahlil kemudian menjadi tahlilan, pasar sama pasaran gitu. Kalau tahlil itu betulan, kalau tahlilan dolanan, bukan semacam itu ya. Itu selemetan di masyarakat ya, meskipun terkadang oh ya betul ya, masuk akal ya. Tapi masuk akal bagi yang sepakat kalau nggak ada tahlilan gitu. Bukan semacam itu ya. Ya, tahlil itu sebenarnya kan kata dari bahasa Arab di Indonesia, karena menyerap beberapa kata dari kata asing, sehingga tahlil itu diserap menjadi bahasa Indonesia. Tahlil kemudian kalau ditambahi akhiran an, ya maknanya disebut tahlilan. Nah, tahlil itu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi kalau dikatakan tahlilan yang sudah menjadi definisi yang umum dipahami, tahlilan itu ritual ibadah dengan bacaan-bacaan tertentu. Ada format bacaannya, mulai dari tawasul ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya ya. Kemudian ada waktu-waktu
tertentu, misalnya malam Jumat, kemudian pasca kematian tadi telung dinani, mitung dinani, matang puluh dinani, nyantusinya wuni dan seterusnya. Ini yang disebut apa? Tahlilan. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di fatwa tarjih, ketika ada pertanyaan yang diajukan kepada majelis tarjih, sebenarnya pandangan Muhammadiyah terhadap tahlilan itu bagaimana? Maka jawab majelis tarjih, kalau yang dimaksud tahlil itu adalah bacaan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka sebenarnya Muhammadiyah tidak pernah mempersoalkan, bahkan menganjurkan untuk dibaca, sebagaimana keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kata la ilaha illallah itu kan termasuk zikir. Ketika kita baca sebanyak-banyaknya, itu perintah dari Al-Quran supaya kita apa? Udkurullaha dzikran katsira. Kemudian kalimat la ilaha illallah dalam banyak hadis juga dijelaskan memiliki beberapa keutamaan. Salah satu keutamaannya yang dikutip di dalam fatwa tarjih, Nabi Muhammad SAW bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka man, orang qala yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah, yang ia mengharap dengan kalimat itu keridhaan Allah. Kemudian masih banyak ya hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah. Kemudian bagaimana fatwa tarjih menjawab tentang tahlilan pasca kematian, yaitu tahlilan yang biasanya dilakukan tadi hari-harinya sampai hari 7 hari, 40 hari. Maka di sana dikatakan tidak dijumpai oleh Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah tidak mengamalkan hal itu. Yang dijumpai kalau kita telah hadis dengan dasar pengamalan agama, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini kan majelis tarjih coba menghindari kata-kata yang sensitif. Artinya hanya khawatir kalau kita melakukan tahlilan itu masuk dalam hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun itu. Nah, kemudian di fatwa berikutnya Pak, majelis tarjih menjelaskan bahwasanya tahlilan itu sebagaimana dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Saya potong poinnya saja. Maksudnya apa? Tradisi selamatan pasca kematian itu sebenarnya apa? Menjadi tradisi agama Hindu. Yang mana agama di Nusantara ini kan dinamisme, animisme, dinamisme. Kemudian masuk agama dari India, Hindu, kemudian disusul Buddha, kemudian disusul Islam. Ketika Islam masuk, maka dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo itu sebenarnya dalam kajian budaya itu kan lebih alkulturasi daripada apa? Asimilasi. Kalau alkulturasi itu kan bertemunya dua budaya, dia tidak saling menghabisi. Tapi kalau asimilasi, budaya yang baru menghabisi budaya yang lama. Tapi yang menjadi problem alkulturasi ini nanti akan memunculkan paham sinkretisme, sebuah anggapan bahwasanya dua budaya atau dua keyakinan itu sama-sama benar gitu. Sehingga muncul Islam ke Jawen. Tradisi Jawa betul, tradisi Islam betul. Ya memberikan sesajen kepada pepohonan, kemudian juga apa? Melakukan ibadah sebagaimana umat Islam, ya sholat dan yang lainnya, kan gitu. Ini apa? Bahaya paham sinkretisme. Dan di dalam fatwa majelis tarjih, di samping dijelaskan bahwasanya ini apa? Warisan budaya atau agama Hindu, melihat
pada tahlilan itu yang tadi mengeluarkan banyak biaya yang besar. Terkadang harus pinjam kepada tetangga atau atau kepada keluarga dan seterusnya ya, atau saudara dan seterusnya ya, sehingga terkesan tabdzir, yaitu berbuat mubadir. Karena menghabiskan dana yang cukup banyak, kemudian juga kadang berkatnya nggak kemakan semuanya itu. Ya. Nah, kemudian tadi kalau ada pemahaman yang mengarah pada sinkretisme, dua-duanya betul gitu. Hindu betul, Islam betul. Itu ternyata ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam kafatan, secara totalitas. Ini sababun nuzulnya Pak, menarik. Karena ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Ini kan backgroundnya dari Yahudi. Orang Yahudi itu mengkultuskan dan mengagungkan Sabat. Sabat itu hari Sabtu. Karena dalam Sifrut Takwin atau The Book of Genesis, kitab kejadian dari Taurat, itu dijelaskan setelah Allah menciptakan alam semesta ini, langit, bumi dan seterusnya, itu Allah istirahat di hari Sabtu. Sehingga orang Yahudi itu ketika sudah masuk hari Sabtu tidak boleh melakukan aktivitas apapun, termasuk masak, termasuk menyalakan lilin, itu nggak boleh. Jadi lilin itu sudah dinyalakan sebelum masuk hari Sabat. Nah, sehingga Abdullah bin Salam ketika sudah masuk Islam, karena di Madinah itu kan sudah ada komunitas Yahudi Pak Bu, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, lebih tua daripada Islam kan, ya. Abdullah bin Salam ketika itu meminta izin kepada Nabi supaya diberikan kesempatan tetap menghormati Sabat. Maka turunlah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu disuruh masuk agama Islam secara totalitas. Relevansi fatwa Majelis Tarjih ketika menjawab tahlilan dengan yang dipahami oleh Abdullah bin Salam dan teman-temannya dari background Yahudi ini Pak? Artinya kalau kita sudah masuk Islam, budaya Hindu ya ditinggalkan, kira-kira semacam itulah isyaratnya. Sebagaimana tadi komunitas Yahudi diantaranya Abdullah bin Salam ketika sudah masuk Islam, ya budaya-budaya Judaism atau budaya-budaya Yahudi ya ditinggalkan gitu. Nah, kemudian berikutnya Pak, ini yang paling menarik. Nanti kita akan masuk pada bagaimana pendapat-pendapat para imam dari Syafi'iyah. Di dalam Kitabul Janazah kita, HPT jilid 1, di sana dikatakan wasna'u li ahlil mayyiti ta'aman. Wasna'u, dan buatlah kamu sekalian li ahlil mayyit, untuk keluarga mayit, ta'aman, makanan. Berarti orang yang kita dianjurkan membuat makanan untuk keluarga mayit. Wala tajtami'u ila ahlil mayit, dan janganlah kamu berkumpul kepada keluarga mayit ba'da dafnihi, setelah mayit itu dikubur. Haitsu yasna'una lakumut ta'am, yang mana yang sekiranya mereka membuat untuk kamu sekalian makanan. Intinya ada perintah memberikan makan, dan tidak boleh kita ijtima berkumpul di keluarga mayit setelah mayit itu dikuburkan sehingga mereka membikin makanan. Kenapa kok putusan kita demikian? Itu yang pertama, didasarkan hadis Abdullah ibn Ja'far. Tatkala datang kematian Ja'far, ketika itu terbunuh ya, maka Nabi bersabda isna'u, buatlah kamu sekalian, untuk, maksudnya khitabnya ditujukan kepada para sahabat ketika itu, li ali Ja'farin, untuk keluarga Ja'far,
ta'aman makanan faqad atahum ma yusghilum, karena mereka sedang apa? Faqad maka sesungguhnya atahum datang kepada mereka ma yusghilum, sesuatu yang menyibukkan mereka, yaitu apa? Kesedihan kematian. Orang yang ada keluarganya meninggal itu kan sedih, secara psikologi kan shock, Pak. Sehingga secara umum sudah tidak memikirkan dirinya sendiri, mau masak ya jelas nggak mungkin. Sehingga ada kesunahan bagi tetangganya, saudaranya, tetangganya dan umat Islam yang lain apa? Untuk memberikan makanan. Kemudian yang kedua, kenapa kok ahlul mayyit itu tidak dianjurkan untuk tadi memberikan makanan atau orang-orang berkumpul di keluarga mayit yang mana mereka membuat makanan? Itu berdasarkan hadis Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Dia berkata, kunna na'uddul ijtima, kami menilai berkumpul ila ahlil mayit, kepada keluarga mayit, wa sun'atat ta'am, dan mereka bikin makanan ba'da dafni, setelah mayit itu dikubur, minan niyaha, termasuk apa? Perbuatan meratapi mayit, yang dilarang enggak? Dilarang. Tapi hadis Abdullah ibn al-Bajali ini kan bukan, tidak ada keterangan Rasulullah yang melarang, tapi bahasanya kuna, kami. Nah, ini hadis mauquf. Tapi kalau ada kata nahnu yang apa? Mutakalim ma'al jam'i, itu menunjukkan apa? Dia ada indikasi marfu kepada Rasulullah. Makanya kunna na'uddu al-ijtima'. Itu meskipun hadisnya mauquf tapi bisa dipakai dalil. Kenapa? Karena ada indikator berasal dari Nabi. Apakah putusan tarjih kita ini janggal, Pak? Maksudnya apa? Janggal itu yang saya maksud nggak punya kesamaannya dengan pandangan madhab gitu. Atau Muhammadiyah berusaha untuk berbeda dari madhab-madhab yang sudah ada. Ternyata kalau kita coba cek, Pak, yang pertama kita awali dari kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad itu ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini kitab yang cukup terkenal, Pak. Sudah diterjemahkan, artinya di tradisi keilmuan Nusantara itu kitab Irsyadul Ibad itu apa? Cukup populer ya. Bahkan Gus Yahya PBNU itu sebelum melakukan peringatan 1 abad NU, Pak, itu khatamannya apa? Kitab Irsyadul Ibad. Nah, tradisi itu yang nggak ada di Muhammadiyah, Pak, saya kira. Event-event kita jarang dibumbui nuansa yang menjadi apa? Tradisi keilmuan gitu. Kata mantarji nggak ada. Mesti kata mantarji. Ya. Di kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, ini pengarang kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu pengarangnya juga ahli hadis, Pak, gitu. Sehingga di kitab Fathul Mu'in itu kalau ada hadis yang maudhu itu selalu dikritik. Tapi meskipun demikian kadang-kadang beliau juga di beberapa tempat memakai hadis dhaif. Salah satu karyanya yang bicara tentang hadis yaitu kitab Irsyadul Ibad. Di sana dikatakan, wa yukrahu lahumul julusu laha wa sun'u ta'amin yajma'una an-nasa alaih. Dan dimakruhkan bagi keluarga mayit itu sun'u ta'amin, membikin makanan, yajma'una an-nasa alaih, yang mereka mengundang-undang orang-orang untuk makan tadi. Berarti hukumnya apa? Makruh. Ahlul mayyit tidak boleh bikin makanan. Kemudian dengan makanan itu mereka mengundang orang-orang untuk mendatanginya. 5 rawa Ahmad an Jarir ibn Abdillah al-Bajali qol kunna na'ayyid wa sun'ahum at-ta'ama ba'da dafnihi minan niyaha. Sama enggak dengan dalil tarjih? Sama, artinya matching. Sama, putusan tarjih mengutip hadis Jarir ibn Abdillah Al-Bajali. Kitab Irsyadul Ibad juga sama. Berikutnya, wa yustahabbu li jirani ahlil mayyit, dan disunahkan untuk
tetangga-tetangga ahli mayit walau ajnabiyah, selain orang meskipun orang ajnabiyah, maksudnya orang asing tidak punya hubungan apa famili, wa ma'arifihim, dan orang-orang yang mengenal mayit tadi, wa illam yakunu jironan, meskipun bukan tetangga, tidak harus tetangga, pokoknya yang penting kenal, wa aqaribihil abaid, dan kerabat-kerabatnya yang jauh meskipun beda desa beda kota, wa in kanu bi ghairi baladil mayit, meskipun mereka bukan di satu desa dengan mayit. Misalnya kalau kita di Mbalan yang meninggal apa di Bojonegoro atau di kota yang lain tetap disunahkan. Disunahkan apa? Ayasna'u li ahlihi ta'aman, mereka membikin untuk keluarga mayit itu makanan yakfihim yauman wa lailatan, yang mencukupi mereka satu hari satu malam. Kenapa kok satu hari satu malam? Yang secara umum satu hari satu malam, kesedihan yang sok beratnya itu Pak. Meskipun dalam keterangan yang lain selama dia belum atau selama mereka belum bisa bikin makanan sebagaimana biasanya, tetap disunahkan memberikan makan. Yang keterangan yang kedua ini kan sama dengan hadis Ja'far tadi, yang mana Rasulullah bersabda apa? Isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum apa? Mayusgilum. Artinya irsadul ibad dengan tarjih itu sama. Poin yang disampaikan sama tadi. Disunahkan apa? Ngasih makan untuk ahlul mayit. Yang kedua apa? Ahlul mayit jangan sampai bikin makanan. Itu sama. Artinya putusan tarjih kita kalau kita hubungkan dengan kitab klasik Pak, itu ya matching, tidak ada perbedaan sebenarnya. Tapi orang yang membaca putusan tarjih kita ini kok seolah-olah menyerang tradisi yang ada, padahal di kitab kuning juga semacam itu Pak. Kan sama tuh, dalilnya sama, poin yang disampaikan apa? Sama. Oke. Nah, berikutnya kita coba lihat bagaimana keterangan kitab fikih yang paling populer di Indonesia atau di Nusantara, yaitu kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu diberi hasyiah. Hasyiah itu, kitab Fathul Mu'in itu sebenarnya syarah Pak. Matanya apa? Qurratul Ain bi Muhimmatidin, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dari Malabar, atau dari apa kalau kawasan kalau sekarang India itu di Kerala, yaitu India Selatan. Meskipun dia orang India, tapi kenapa kok populer tidak hanya di negara India tapi juga di negara Arab? Karena beliau muridnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama yang cukup otoritatif di kalangan mazhab Syafi'i yang mutaakhirin, yang belakangan. Fatwa-fatwa dalam mazhab Syafi'i itu pasti dirujuk ke Ibnu Hajar Al-Haytami, yang secara umum diikuti oleh Syafi'iyah di Yaman, di Malabar, dan juga di Indonesia. Kalau di Mesir memakai Ibnu Hajar Al-Imam Ar-Ramli gitu. Kemudian Fathul Mu'in itu syarahnya dari Qurratul Ain. Jadi Fathul Mu'in itu syarah, Qurratul Ain itu matanya, semuanya karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kemudian kitab ini diberikan hasyiah. Hasyiah itu syarah atas syarah itu, atau secara umum ya disebut syarah saja, yaitu yang ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati dalam sebuah kitab yang berjudul apa? I'anatut Tolibin. Kitab ini yang paling sering dirujuk dalam masalah fikih di Nusantara. Banyak riset Pak tentang Bahsul Masail ya. LBM, Lembaga Bahsul Masail, dari 1926 awal berdirinya Bahsul Masail itu. Meskipun Bahsul Masail pernah kita kaji ya, sebenarnya itu memiliki apa hubungan dengan studi klub yang digagas oleh Kiai Haji Mas Mansur. Tapi sejak berdirinya NU menjadi Bahsul Masail ini, kemudian sampai sekarang itu banyak penelitian yang tentang mengkaji sebenarnya kitab apa yang banyak dirujuk dalam Bahsul Masail. Survei atau bukan
bukan survei, penelitian itu menunjukkan yang sering dirujuk kitab I'anatut Thalibin gitu. Dan kitab I'anatut Thalibin ini Pak, ternyata penulisnya itu memiliki genealogi dengan Mbah Yai Ahmad Dahlan secara keilmuan, artinya sanad keilmuan, genealogi keilmuan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sebenarnya juga berasal dari pengarang kitab I'anatut Thalibin. Ini yang di Muhammadiyah jarang dikaji dan juga jarang diungkap sebenarnya sejauh mana tentang hubungan Mbah Yai Ahmad Dahlan dengan pengarang kitab I'anatut Thalibin gitu. Dan bahkan Mbah Yai Ahmad Dahlan yang dulu namanya Muhammad Darwish, ketika haji kemudian menimba ilmu yang cukup lama, punya hubungan yang cukup lama dengan Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati. Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati itu mengusulkan supaya nama Muhammad Darwish itu diubah menjadi Ahmad Dahlan, karena Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati punya tafaul, harapan yang positif kalau Mbah Yai Ahmad Dahlan itu mewarisi gurunya, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nanti kita lihat fatwanya, itu gurunya Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati. Dalam I'anatut Thalibin Pak, di sana dikatakan wa yukrahu li ahlil mayyit al julus li ta'ziyah wa sun'u ta'amin yajma'una nas alaih, dan seterusnya. Beliau ini sebenarnya mengutip dari Irsyadul Ibad, tapi setelah saya cek kenapa kok Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati itu kok gak menulis referensi. Ya memang di kitab-kitab kuning itu kadang nukilan itu disebutkan sumbernya, terkadang tidak, sehingga yang dinukil oleh beliau sama dengan keterangan kitab Irsyadul Ibad yang kita baca tadi gitu. Apalagi beliau ini kan memberikan penjelasan terhadap kitabnya siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari, yaitu Sahibu Fathul Mu'in. Di samping itu beliau menukil fatwa dari Baladul Haram, yaitu fatwa-fatwa dari beberapa mufti lintas madhab yang ada di Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu dulu kan kiblatul ilm, kiblatnya ilmu, yang mana semua madhab itu dikaji gitu. Dan di Haram itu kan kita yang di Nusantara ini tidak ada Indonesia, itu kan disebut Al-Jawiyin. Al-Jawiyin itu bukan Pulau Jawa saja, tapi semua orang Melayu ini disebut Jawiyin. Dan banyak ulama-ulama kita yang menjadi syekh di sana, kayak siapa? Mbah Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, dan banyak sekali itu. Di antara pertanyaan yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Sato Dimyati, pertanyaannya bagaimana? Anna syahsa idza intaqala ila daril jaza, ketika seseorang sudah meninggal, wa hadara ma'arifu wa jiranuhu, kemudian didatangi orang-orang yang mengenalnya dan tetangganya. Jaro al-urf, sudah menjadi tradisi, bi annahum yang tadhiruna ta'am, orang yang takziah itu menunggu makanan. Kalau sudah menunggu makanan, wa min ghalabatil haya ala ahlil mayyit yatakallafuna takalluf at-tam. Ahlul mayyit itu pasti malu, masa banyak orang yang takziah kemudian tidak diberikan suguhan, sehingga karena malu terbebani Mbak, termasuk cari modal bagaimana bisa menghidangkan makanan. Wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidatan, kemudian menyuguhkan untuk mereka makanan yang cukup banyak. Wa yuhdirunaha lahum bil masyaqqah as-sadidah. Ahlul mayyit itu berusaha untuk menghidangkan makanan dengan tadi kesusahan yang sangat berat. Artinya kalau nggak punya uang ya harus pinjam tadi. Kemudian pertanyaannya Pak, pertanyaan yang diajukan kepada para mufti di Balad Haram ini,
Kalau ada waliul amri atau hukam pemimpin, yang mana pemimpin itu kan harus apa? Tamasuk bis sunnah, berpegang pada sunnah, melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Apakah seorang pemimpin ini boleh melarang tradisi atau adat yang berlaku di masyarakat? Bisa dipahami ya? Itu pertanyaannya. Kemudian jawabannya, ini jawabannya ya. Di sana dikatakan, ma yaf'aluhun nasu minal ijtima' inda ahlil mayyit wa sun'it ta'am, yang dilakukan oleh banyak orang pasca kematian apa? Berkumpul kemudian bikin makanan. Coba dikatakan apa? Minal bid'ah al munkarah, termasuk bid'ah yang diingkari. Alladzi yusabu ala man iha waliyul amri, yang diberi pahala karena mencegahnya. Siapa yang mencegahnya? Waliul amri, orang yang memiliki otoritas. Kemudian dikutip pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu syekhnya siapa? Gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, menulis kitab namanya Tuhfatul Muhtaj. Ini syarahnya Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, karangan Imam Nawawi, melahirkan banyak syarah, semuanya diakhiri dengan Muhtaj ya. Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami, Nihayatul Muhtaj Imam Ramli, kemudian Mughnil Muhtaj Khatib Sirbini, semuanya ulama yang populer dalam mazhab Syafi'i, Pak. Kalau jenengan ngaji mazhab Syafi'i nggak tahu kitab-kitab ini ya belum ilmunya belum level atas. Itu namanya Tuhfatul Muhtaj li Syarhil Minhaj. Di sana dikatakan wa yusannu li ahli jirani ahlihi ay al-mayyit tahyi'atu ta'amin yusbi'uhum yaumahum wa lailahum. Semuanya intinya, karena intinya ini poinnya sama ya. Sama dengan yang kita baca tadi. Tetangganya disuruh bikin makanan dan mereka dilarang bikin makanan, maksudnya keluarga mayit dilarang apa? Bikin makanan kemudian mengundang orang. Semuanya pokoknya semacam itu, Pak, karena waktu kita gitu. Intinya fatwa Ibnu Hajar juga semacam itu. Nah, kemudian berikutnya dikutip dari kitab Hasyiah Al-Jamal ala Syarhil Minhaj, ala Syarhil Manhaj. Manhaj itu maksudnya manhajut tulab. Syarhul Manhaj itu yang disebut Fathul Wahab itu, Pak. Matanya kan manhajut tulab yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Di sana dikatakan wa minal bid'ah al munkarah wal makruh fi'luha ma yaf'aluhu nasu minal wahsya wal jam'i wal arba'in bal kullu dzalika haramun. Ini lebih menarik, Pak. Jadi bikin makanan itu termasuk bid'ah yang diingkari dan makruh untuk dilakukan. Coba, bal kullu dzalika haram, semuanya itu haram. In kana min malin mahjurin, kalau itu berasal dari harta yang mahjur. Mahjur itu harta apa? Yang tidak boleh ditasarufkan. Au min mayyitin alaihi dainun, apalagi kalau dari orang yang meninggal dia punya hutang. Au yatarattab alaihi dararun, atau terjadi apa? Kemudaratan dengan memakai harta tadi. Makanya gurunya Bayi Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari, siapa, Pak? Yang dari Semarang, Mbah Soleh Barat Semarang, atau Umar As-Samaroni, itu menulis kitab dalam bahasa Pegon, karena semua kitabnya apa? Tulisannya Pegon, namanya Majmu'ah Asy-Syari'ah Al-Kafiyah Lil Awam. Itu kitab yang penting, Pak. Di sana beliau juga mengatakan semacam itu. Kalau apa? Bahwasanya tahlilan itu haram ketika apa? Diambil dari harta yang mana mayit itu meninggalkan anak yatim. Nanti jenengan baca di kitab. Kenapa Mbah Soleh Barat itu punya kesimpulan semacam itu, Pak? Ternyata saya sudah telusuri, Pak. Ketika saya telusuri, salah satu dari referensi kitab tadi, Majmu'ah Asy-Syari'ah Al-Kafiyah Lil Awam, itu dari mana?
dari kitab Syarah Al-Manhaj yaitu Fathul Wahab, sehingga kesimpulannya sama. Bukan berarti Mbah Sholeh Darat itu bikin sendiri, Pak. Memang merujuk pada kitab yang ada gitu. Okay. Kemudian berikutnya dikutip dari kitab Raddul Mukhtar tahta qauli Ad-Dur Al-Mukhtar. Ini kitab yang ditulis oleh Imam Abidin. Ini madhabnya apa? Hanafi. Keterangannya sama, Pak. Artinya sama dengan yang kita baca. Ini kan nggak hampir sama, karena saya menyikat waktu, nggak mungkin saya bacakan satu persatu, nanti nggak selesai ya. Kemudian waqad ajaba binadhiri hadaini al-jawabaini mufti Sadah al-Malikiyah wa mufti Sadah al-Hanabilah. Maksudnya berikutnya, menurut pandangan mufti mazhab Maliki dan mufti mazhab Hambali juga sama. Dan fatwa ini, yang fatwa dari mazhab Syafi'i tadi, yang pertama itu ditulis oleh Ahmad ibn Zaini Dahlan mufti Syafi'iyah di Makkah al-Mahwiyah. Ini dikutip siapa? Gurunya Syekh Abu Bakar Sato Dimyati, yaitu Ahmad ibn Zaini Dahlan. Dan nama Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sebenarnya terinspirasi dari nama gurunya Syekh Abu Bakar Sato Dimyati. Berikutnya ini yang terakhir, Pak. Kita baca kitab asli Nusantara, Pak. Asli Nusantara artinya tidak bahasa Arab, tapi bahasa apa? Kalau kita menyebutnya tulisan Pegon, tapi ini bukan Pegon, ini Melayu, disebut Arab, yang ditulis oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari itu dari Banjarmasin, Kalimantan ya. Kitabnya judulnya Sabil Al-Muhtadin. Kitab ini cukup populer di kalangan Melayu, Pak. Misalnya di Sumatera, di Kalimantan, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Patani atau Thailand itu. Kitab yang fikih yang otoritatif ini yang banyak dikaji. Memang kitabnya cukup dalam, hanya saja kelemahannya apa? Hanya membahas fikih ibadah, tidak sampai misalnya muamalat, munakahat itu, jinazat itu tidak sampai dibahas, tapi cukup lengkap. Tulisannya semacam ini, dan ini tulisan bahasa Indonesia, bahasa Melayu sebelum ada latinisasi, itu tulisannya apa? Arab. Makanya penting kita bisa baca biar tidak kehilangan sejarah. Tulisan Latin itu baru gitu. Jadi sebelumnya kita tulisannya apa? Arab. Bagaimana keterangannya? Ada yang bisa baca gak? Nggak, ini dan sunnah terus apa? Ya gimana itu? Ada yang bisa baca? Ini tulisan Melayu nih. Dan sunnah bagi segala isi kampung orang yang kematian. Dan sunnah bagi isi kampung orang yang kematian dan segala keluarganya, jikalau jauh sekalipun. Sama nggak dengan keterangan kitab-kitab yang kita baca di atas? Sama. Sunnah apa? Membawa makan makanan akan yang kematian. Memang ini bahasa Melayu, Pak Tebu. Jangan mungkin ngomong bahasa ini kok bulet. Memang asli bahasa kita semacam ini. Kalau bahasa Indonesia itu kan sudah apa, Pak? Sudah disempurnakan, sudah dilakukan apa perbaikan dan yang lainnya. Tapi asalnya dulu semacam ini ya. Membawa akan makanan akan yang kematian, sekedar cukup akan dia pada siang dan malam. Tadi yang mencukupi apa? Sehari semalam. Yakfihim yaumahum walailatahum. Atau selama ada mereka itu masghul, atau selama mereka itu apa? Masghul itu apa? Kalau bahasa Jawanya ketungkul atau sibuk, maksudnya enggak kober bikin masak itu. Dan hendaklah disenantiasakan atas mereka dengan makan supaya tidak dhaif. Maksudnya tetap dikasih makanan selama dia tidak apa? Bisa bikin makanan. Supaya tidak dhaif. Dhaif itu apa? Lemah sehingga jatuh sakit. Mereka itu dengan tiada
makan. Kalau terlalu sedih nggak bisa bikin makanan kan nanti jatuh sakit. Ini hukumnya apa tadi? Sunnah. Berikutnya dan makruh. Dan makruh terus apa itu? Ada yang bisa baca? Dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukan segala manusia akan memakan dia. Gimana maksudnya? Ini bahasanya jenengan itu. Dan makruh berarti hukumnya makruh juga bid'ah. Bagi yang kematian, maksudnya keluarga yang kematian memperbuat makanan yang diserukan. Yang diserukan itu apa? Yang diundang-undang gitu. Bikin makanan kemudian mengundang orang lain. Segala manusia atas memakan dia dahulu daripada menanam dia. Maksudnya apa? Ada yang bisa memahami ini? Atas memakan dia dahulu daripada menanam dia. Menanam dia itu apa? Ini bahasa Melayu. Menanam itu menguburkan mayit gitu. Dan kemudian daripadanya, berarti bikin makanan sebelum mayit itu dikuburkan atau sesudahnya. Itu hukumnya apa? Makruh. Seperti yang terada. Seperti yang terada itu apa? Seperti yang sudah menjadi adat atau kebiasaan. Artinya ini yang berlaku di masyarakat Banjar. Keluarga mayit itu bikin makanan sebelum mayit dikuburkan atau sesudahnya. Ini dihukumi apa? Makruh lagi bid'ah ini. Kemudian berikutnya, dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserunya memperkenankan seruannya atau ya seruannya. Maksudnya apa, Pak? Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserunya memperkenankan seruannya. Maksudnya apa? Ya, kalau jenengan diundang hukumnya makruh mendatangi. Ini malah lebih keras ya fatwanya. Ini lebih keras daripada fatwa tarjih. Nah, itu artinya diundang saja itu hukumnya apa? Kalau kita mendatangi undangan tersebut hukumnya apa? Makruh lagi bid'ah ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di tarjih ya, enggak saya kutip ya, tentang fatwa yang berkaitan tentang cara menyikapi undangan tahlilan. Itu ada dua sikap. Yang pertama, dalam fatwa tarjih kita dikatakan kalau bisa meminta izin tidak bisa menghadiri dengan alasan bahwasanya paham Muhammadiyah tidak membolehkan tahlilan untuk kematian. Secara organisatoris ini yang paling ideal ditempuh oleh warga Muhammadiyah, yaitu apa? Tunduk pada paham agama yang diyakini oleh Muhammadiyah. Meskipun ini susah, Pak. Nah, tapi kalau tidak bisa mengelak itu atau dalam keadaan terpaksa harus hadir, maka bersikap pasif ini, bukan malah jadi apa, Pak? Menjadi pemimpin atau pelopor ya. Ya, datang ya sekedar pasif saja gitu. Ya atau ngobat ya, kalau tidak bisa mengelak ya sekedar datang saja, bukan malah menjadi apa? Ya, penggede atau pelopor. Oh gitu. Oke, mungkin sekian ya, karena permasalahan ini cukup banyak ya, tapi kurang lebihnya apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan bisa mengcover banyak hal itu. Meskipun bahas tahlilan itu yang nggak akan selesai karena permasalahannya cukup banyak. Oke, silahkan kalau ada yang ditanggapi atau dikomentari atau ditanyakan, monggo. Biasa kalau orang meninggal dunia, tetangganya itu datang membawa
Kemudian yang masak juga bukan ahli mayat, tetapi juga tetangganya. Kalau pas sesuai dengan itu. Cuma berasnya dia. Enggak, berasnya kan dari orang-orang itu ya sedikit-sedikit itu. Kan pas ya, sesuai dengan sunnah kan itu. Cuma selanjutnya lah itu karena jadi tradisi tadi. Kemudian saya pernah ke keluarga yang Hindu, Pak, di Banyuwangi. Itu saya mau pulang karena sudah 1 minggu. Kemudian saya ditahan, jangan pulang dulu. Ini mbakmu akan nyewoni bae. Tak pikir ya sama dengan kita, Pak. Saya mengikutinya, ternyata semuanya yang datang itu orang Hindu. Kemudian caranya juga orang Hindu, hing wala hing dan seterusnya itu. Doanya orang sana. Setelah selesai, kemudian saya ditanya oleh mas saya, Mas Ahmad itu waktu itu jadi kepala SD. Bilang, ini loh Mas, dia bilang sama saya, makanya saya tidak mau masuk Islam itu karena orang Islam itu mengikuti saya, agama Hindu gitu. Oh, ngono Mas. Saya terus melek, oh iya itu tradisi kok aku ya. Cukup itu saja kok saya nang. Ya, terima kasih ya. Yang pertama ya, di TJA, tanya jawab agama itu sudah dibahas tentang status makanan takziah sebelum kematian. Secara umum orang yang meninggal itu kan didatangi keluarganya, termasuk yang dari luar kota gitu. Ketika datang di ahlil mayit tadi, mereka dari luar kota, ya tetap masih bawa bawaan dan sebagainya, tapi kan masih umum ya tetap makan dengan makanan yang dihidangkan. Nah di situ saya lihat fatwa tarjih itu cukup moderatnya gini Pak, dengan alasan yang jenengan sampaikan tadi. Makanan yang disediakan itu tidak selalu berasal dari keluarga mayit gitu. Karena orang takziah itu punya tradisi yang ibu-ibu bawa beras macam-macam itu, bawa gula, bawa kopi dan sebagainya. Artinya tidak semua makanan itu berasal dari mayit. Sehingga kalau makanan takziah semacam itu, meskipun fatwa tarjih kita juga nggak tegas Pak. Artinya masih diperbolehkan gitu. Tapi kalau yang sudah pasca kematian itu loh. Kematian mulai dari 1 sampai 7 dinani, matang 10 dinani, nyatusi nyewuni dan sebagainya. Itu kalau saya lihat di fatwa tarjih itu memang pembahasannya ya selalu tidak ada tuntunannya tadi. Yang pertama karena tradisi Hindu, yang kedua dari perspektif Islam itu makanya tabdzir, lebih pada apa? Mubadir. Dan yang berikutnya tidak ada tuntunan dari Islam gitu. Ya memang di Muhammadiyah itu sebenarnya penting ada sebuah solusi Pak. Kalau kita sudah terlanjur ya paham agama kita tidak tahlilan, misalnya memikirkan bagaimana ada dapur umum ya. Dapur umum maksudnya di satu desa itu kalau ada kematian, ibu-ibu sudah ada yang membantu masak dan sebagainya, dananya juga diambil dari masyarakat itu, sehingga keluarga yang meninggal itu sudah tidak memikirkan apapun gitu. Dan ini kan bentuk perintah tadi, wasna'u li ali Ja'farin apa? To'aman. Bahwasanya Nabi memerintahkan untuk keluarga Ja'far apa? Supaya dikasih makan gitu. Tapi itu ketika apa? Tadi sebelum kematian. Nah kalau setelah kematian itu kan masalahnya mayatnya sudah selesai dikubur kan ya selesai Pak kan itu. Ya. Tapi sebelum kematian itu loh, biar tadi orang yang kematian juga tidak menjadi terbebani menyediakan makanan. Tadi kalau kita baca keterangan Syekh Arsyad Banjari apa? Meskipun fatwa tarjih ini gila. Yang tadi apa?
membikin makanan, keluarga mayit bikin makanan itu tidak boleh sebelum mayit itu dikuburkan atau setelahnya, kan gitu. Artinya yang kita sebelumnya ini loh, bagaimana ada misalnya solusi dapur umum. Secara umum saya nggak tahu di masyarakat ditanggung siapa, Pak atau Bu, sebelum kematian ini loh. Masih keluarga tau ya, nggak maksudnya makanan untuk orang tak sih, tetangga Pak. Maksudnya dimasakkan dananya dari tetangga atau ya. Nah kalau semacam itu kan selama bukan ahlul mayitnya yang terbebani kan nggak apa-apa gitu. Oke. Kemudian yang kedua ya, yang kedua tradisi Hindu tadi. Memang di kitab-kitab Hindu Pak, saya sudah punya datanya di beberapa kitab Hindu, mulai dari Weda, itu macam-macam kan Weda, ada Ring Weda dan seterusnya, dan juga Upanishad. Memang ada keterangan-keterangan tentang tadi ritual pasca kematian. Makanya fatwa tarjih kita tadi kan mengawali bahwasanya itu tradisi Hindu. Di Nusantara yang asal agamanya itu animisme, dinamisme, kemudian masuk agama dari India, Hinduism, kemudian Buddhism, baru Islam. Memang awalnya kan proses Islamisasi, karena di Jawa ini lebih sifatnya akulturasi, tidak langsung menghilangkan budaya yang ada. Tetapi problem akulturasi itu memunculkan paham tadi sinkretisme, seolah-olah ada dua kebenaran gitu. Padahal kan ini upacara ini kan sebenarnya proses Islamisasi yang belum tuntas gitu. Itu kalau perspektif kita Pak, proses Islamisasi yang belum tuntas, tetapi dipahami sebagai bagian yang integral dari agama. Sehingga tadi kritik-kritik Mbak Ahmad Dahlan kan sebenarnya dari situ kan, ketika kita bahas di awal. Dan ternyata tahlilan itu beda Pak atau Bu. Saya dulu ketika di Mesir ngajar di kedutaan Malaysia, saya sering tanya kepada teman-teman Malaysia itu, di sana ritual pasca kematian itu bagaimana? Mereka menyebutnya kenduri arwah itu. Namanya kenduri arwah. Itu dilakukan di masjid, bukan di rumahnya keluarga orang meninggal, di masjid atau di surau. Mereka menyebut musola itu kan surau gitu. Nah, dan dilakukan 3 hari, cuma 3 hari saja. Setelah itu sudah tidak ada. Dan yang menariknya di Mesir itu kan mazhabnya Syafi'i juga, mazhab yang dominan diikuti oleh penduduk Mesir. Meskipun juga banyak mazhab yang lain, tapi secara umum orang awam ya pasti mengikuti mazhab Syafi'i. Saya amati setelah orang meninggal itu ya nggak ada Pak, namanya tahlilan. Justru kitab Syafi'iyah bilang apa tadi? Lebih keras dari fatwa tarjih kita kan. Kalau kita baca loh, dari sekian referensi yang kita baca, mazhab Syafi'i bilang apa tadi? Bid'ah mungkarah, waliul amri, orang yang punya otoritas mencegah tradisi itu dapat pahala. Itu bahkan Arsyad Al-Banjari lebih khotok, lebih lebih keras lagi Pak. Sebelum kematian nggak boleh, setelah kematian nggak boleh. Kalau jenengan diundang, makruh untuk mendatangi, itu kata Syekh Arsyad Al-Banjari. Sehingga Mbah Fakih Langitan, ini cerita yang masyhur, mungkin jenengan bisa tanyakan juga. Itu katanya juga nggak pernah mau melakukan ritual pasca tahlilan pasca kematian. Ketika Mbah siapa tadi? Mbah Fakih itu punya pendapat semacam itu, bukan berarti dia bikin-bikin kayak Muhammadiyah. Mbah Fakih itu baca dari kitab Muhammadiyah, tidak. Mbah Fakih itu paham kitab mazhab Syafi'i, bukan berarti Mbah Fakih pernah ngaji di Muhammadiyah, tidak gitu. Mbah Fakih justru paham kitab-kitab mazhab Syafi'i. Itu kesimpulannya ya. Meskipun kalau banyak muridnya ya, ketika saya di Gunung Sari saya tanyakan, sebagian kan muridnya Mbah Fakih,
Mbah Fakih itu Muhammadiyah. Mungkin sinaune ya di Muhammadiyah. Makanya pemahamannya semacam itu. Ya. Tapi sebenarnya itu juga pandangan mazhab Syafi'i. Makanya di pasca kematian ini kan dari sekian kitab mazhab Syafi'iyah dengan tarjih kan sama. Oke. Mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.